kami bertemu, kami berdiskusi, saya menyaksikan ada suasana keprihatinan yang kita semua rasakan. Saya pun merasakan keprihatinan yang luar biasa. Tapi di sisi lain, saya menyaksikan seorang yang konsisten, seorang yang persisten, seorang yang kukuh dalam memegang prinsip, dalam memegang komitmen, betapapun besar cobaan, ujian, tantangan yang harus dihadapi atas sikap, atas pilihan yang dilakukan. Malam hari ini saya menyaksikan dari dekat dan saya bangga. Saya bangga memiliki abang seperti Bang Surya Paloh ini. Dan di dalam perjalanan kami lewati beberapa waktu ini, seorang nasionalis sejati mengambil sikap untuk menyatakan kepada semua bahwa di negeri ini ada kesetaraan kesempatan, bahwa di negeri ini semua mendapatkan perlakuan yang setara. Seorang yang menyatakan dengan lantang bahwa menghormati kebinekaan adalah dengan menjaga persatuan. Tadi di ruangan kita ngobrol, kita berdiskusi, saya menyaksikan dari dekat pribadi-pribadi yang tak bergeming, pribadi-pribadi yang memilih untuk teguh dalam sikap, memilih untuk menghadapi ini semua, cobaan, tantangan yang muncul atas konsekuensi keputusan-keputusan dengan keyakinan bahwa Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berpihak kepada kebenaran. Tantangan besar insya Allah bisa dilewati bila keyakinan itu ada. Dan tadi ditegaskan tidak ada sedikit pun yang berubah ikhtiar kita untuk bekerja menghadirkan keadilan, menghadirkan kesetaraan, menjaga persatuan, jalan terus. Tidak ada yang berubah, tidak ada yang bergeser, dan tidak ada yang melambat. Ya, jadi deadlocknya di wakil presiden. Tapi jangan lupa, Nasdem bisa juga menggandeng Golkar, ya kan? Coba kita sigi ya, mana yang lebih Anda pilih? Anies AHY atau Anies Airlangga Hartarto ya? Anies AHY atau Anies Airlangga? Nah, dari situ akan kita kelihatan sesungguhnya orang memilih siapa. Atau misalnya jangan begitu, kalau konstelasi ini selalu Anies AHY menang gini. Apakah Anda berkeberatan kalau seandainya Anies berpasangan dengan Airlangga, Golkar dukung Anies dan berpasangan dan Anies gabung ya, Nasdem Golkar mendukung Anies Airlangga, kurang lebih begitulah ya. Apakah Anda berkeberatan? Tidak. Apakah keberatan? Tidak keberatan ya, bukan setuju tidak setuju, tapi keberatan tidak keberatan. Kita ingin melihat apakah sesungguhnya Sobat Era sekalian, kalau ada konstelasi baru dan konstelasi baru itu bernama Anies Airlangga, apakah akan juga tidak berkeberatan? Artinya, nah Demokrat bisa kejungkal, bisa ketendang. Sementara PKS ya duduk manis lah, dengan katakanlah dengan mungkin kompensasi ya, dengan tidak menempatkan wakil presidennya. Sobat Era sekalian, politik itu dinamis, tapi tetap sontoloyo saya katakan, habis energi kita hanya untuk menebak-nebak dan menerka-nerka. Bayangkan, Pilpres tinggal 13 bulan lagi, kurang dari 13 bulan bahkan ya. Sementara kita masih disibukkan untuk menerka-nerka siapa yang akan menjadi calon presiden kita. Kalau sekarang ada apa dengan Anies Baswedan? Kalau tidak ada apa dengan Anies Baswedan, kenapa orang gatal-gatal punggungnya, pantatnya, duduknya nggak enak gitu ya. Jadi apapun seolah-olah hajab aja Anies ini. Kalau bisa Anies nggak ikut bertanding lah segala macam lah kan. Banyak aja hal-hal seperti itu. Jadi don't worry, be happy. Karena garis tangan atau apapun sudah digaris sama Tuhan Yang Maha Kuasa siapa yang akan jadi presiden. Kita ini kan bisa ora labora saja. Begitu bahasanya kampungnya
Mbak Kakak Ginting ini. Jadi bekerja sambil berserah diri kepada Yang Maha Kuasa siapa yang akan jadi presiden. Tapi kok sejauh ini the only one hope itu ya cuma Anies Baswedan, dan itu yang kemudian kita lihat di tengah serbuan, di tengah kepungan, di tengah intimidasi, di tengah teror, toh Anies tetap the big three yang menghiasi semua papan survei kita. Jadi kubu Nasdem dapat info Intel Anies harus kalah. Warganet tikus tidak suka tempat bersih. Dikutip dari News Jakarta, politikus Nasdem Ahmad Effendi Choiri atau Gus Coy mengaku mendapatkan informasi dari intelijen bahwa bakal capres koalisi perubahan Anies Baswedan harus kalah. Gus Coy mengaku mengetahui informasi tentang Anies Baswedan tersebut karena pernah duduk di Komisi 1 DPR selama 13 tahun dan membidangi intelijen. Saya dapat informasi dari intelijen. Saya dulu di Komisi 1 DPR selama 13 tahun membidangi intelijen, ada instruksi Anies harus dikalahkan atau tumbang, kata Gus Coy dalam diskusi di kantor Brownies Kamis 18 Mei 2023, dikutip dari demokrasi.id. Lebih lanjut, skenario yang digunakan dimulai dengan isu Anies terlibat dalam korupsi Formula E, kemudian tentang partai dan elektabilitas mantan gubernur DKI Jakarta itu. Mereka punya skenario sampai pada berikutnya karena kasus di KPK gagal. Diopinikan tidak punya partai, ternyata punya partai. Gangguan tidak mempan supaya tidak dapat wakil presiden yang memiliki elektabilitas tinggi. Pandangan mereka sama, pikiran di lingkungan Anies. Jelasnya, Anies menang kalau wakil presiden dari NU. Meskipun Hovifah elektabilitas hasil survei tidak tinggi, masih di bawah AHY. Hovifah menjadi faktor pemenang, akan fokus di Jateng dan Jatim. Survei kemarin itu tingkat nasional, tegas Gus Coy. Atas hal itu, seorang warganet dengan akun Twitter _Moah pun mengklaim bahwa oligarki tidak suka Anies lantaran tikus hanya suka tempat yang kotor bukan bersih. Oligarki gak suka Anies Baswedan, tikus tidak suka tempat yang bersih, terang, rapi. Tempat tikus adalah tempat yang bau, kotor, lembab, acak-acakan, dan lain-lain. Ujarnya dikutip dari News Jumat 19 Mei. Saya dapat informasi dari intelijen. Saya dulu di Komisi 1 DPR selama 13 tahun. Membidangi intelijen, ada instruksi Anies harus dikalahkan atau tumbang, kata Gus Coy dalam diskusi di kantor Brownies Kamis 18 Mei 2023. Dikutip dari demokrasi.id. Lebih lanjut, skenario yang digunakan dimulai dengan isu Anies terlibat dalam korupsi Formula E, kemudian tentang partai dan elektabilitas mantan gubernur DKI Jakarta itu. Mereka punya skenario sampai pada berikutnya karena kasus di KPK gagal. Diopinikan tidak punya partai, ternyata punya partai. Gangguan tidak mempan supaya tidak dapat wakil presiden yang memiliki elektabilitas tinggi. Pandangan mereka sama, pikiran di lingkungan Anies. Jelasnya,